sudah ada Dokter Maria, spesialis gizi klinik. Halo dokter, Hai. apa Halo, kabarnya apa dok? kabar? Dokter, Baik sekali. apakah suka minuman-minuman dari temulawak? Sayangnya saya agak-agak nggak suka. Ada ya, ada golongan yang suka banget, ada golongan yang tapi nggak sebenarnya mau. kalau mengingat manfaatnya, kayaknya yang dari nggak suka jadi suka sih. Iya ya, jadi disuka-sukain aja ya. Atau tergantung pengolahannya ya. Iya betul. Karena banyak banget ini mitos atau fakta yang Betul banget, beredar betul. di masyarakat mengenai temulawak. Karena ini salah satu tanaman rimpang yang sangat famous ya, yang sangat Terkenal dari Indonesia ya. Nah, ini yang pertama, mitos atau fakta dokter, bahwa temulawak sama dengan ginseng. Mitos atau fakta? Pastinya mitos. Mitos. Berbeda sekali. Dari bentuknya saja, warnanya juga sebenarnya berbeda banget ya. Kalau khasiatnya dok, apakah sama atau? Termasuk berbeda. Berbeda ya? Namun ternyata temulawak dikatakan mempunyai aksi potensial terhadap kesehatan jauh lebih besar daripada ginseng. Wow. Sayangnya memang penelitian yang di tingkat klinis yang lebih ke clinical trial ke manusia ini memang masih minimal, lebih ke arah yang laboratorium. Tetapi potensialnya lebih besar daripada ginseng. Kalau gitu semestinya kita mesti bangga nih sebagai orang Indonesia ya, karena kita punya tanaman yang lebih powerful daripada ginseng. Justru yang biasanya orang Indonesia keliru adalah temulawak sama kunyit. Nah, itu dia, suka Mirip kutukan. sekali, bahkan saat aktifnya juga mirip. Iya. Hanya rasanya aja yang agak berbeda. Kalau kunyit kan lebih cenderung dipakai untuk masak. Iya. Kalau temulawak atau namanya sih sama-sama ada turmeriknya. Kalau yang ini namanya Javanese turmeric, jadi khas ya. Jadi lebih dikatakan berasal dari Indonesia. Ini lebih dipakai untuk herbal, jadi untuk pengobatan tradisional tadinya. Oke. Nah, ini temulawak bisa nggak dok dimanfaatkan seperti ginseng untuk jadi makanan? Kan kayak lumayan, ada ayam Dok. ginseng misalnya kan? Kalau temulawak gimana dok? Apakah ada Biasanya- ayam temulawak gitu misalnya? Sayangnya lebih untuk masak lebih dari aroma, dari rasa itu lebih manis untuk yang kunyit. Jadi orang Indonesia lebih senang Iya sih, menggunakan untuk menggunakan masakan kunyit. masakan adalah kunyit Iya. daripada temulawak. Daripada temulawak, karena yang wanginya luar biasa ya, tapi- emang agak-agak gimana gitu. Wangi ya, Dok, ya? Heeh. Nah, saya Nggak penasaran nih. Nah, Kalau minumannya cobain. gimana ya? Oke, saya coba ya. Ya. 3, 2, 1. Gimana rasanya? Manis kok. Manis ya? Iya, enak. Berarti ini sebenarnya yang sudah diekstrak tapi dicampur dengan pemanis. Ya, kepo deh. Gitu. Nah, rasa aslinya gimana tuh? Dok? Sebenarnya Rasa kalau asli. justru kalau kunyit tuh lebih ada aroma manisnya, rasa-rasa manisnya. Tapi kalau temulawak itu sebaliknya. Oh gitu. Ya, jadi Wah, makanya kenapa lebih sering dipakai buat Sekarang ya. ini ada lagi yang lebih pekat pemirsa. gimana rasanya, Dok Ya, Arli? gimana rasanya nanti Dokter Haikal bakalan cobain. Tetap di Ayo Ayo Hidup Hidup Sehat. Sehat. Iya, kita masih bahas temulawak dan tadi Dr. Arlin bilang ada masyarakat nih yang mau bertanya tentang temulawak. Namanya Gita. Langsung saja Mbak Rita tanyakan kepada Dr. Maria. Halo dok, nama saya Gita. Saya mau tanya, benar gak sih dok, temulawak itu mampu meningkatkan nafsu makan? Lalu bagaimana cara mengolahnya? Terima kasih dok. Nah, itu tadi pertanyaan dari Gita. Ya dok, sebenarnya tadi udah sempat dibahas ya dok ya? Tadi sempat kita bahas. Jadi sebenarnya temulawak bukan merangsang nafsu makan. Nafsu makan kan kontrolnya ada di otak Betul. juga ya. Tapi sebenarnya lebih memperbaiki struktur saluran cerna supaya fungsinya jadi lebih bagus lagi dalam menyerap zat gizi. Oh gitu, Iya. begitu Gita ya. Nah tadi ada pertanyaan juga nih dok, satu lagi ya dok ya, nggak apa-apa ya dok? Boleh banyak. Ini konsultasi on air hanya di Manis, Ayo manis. Hidup Sehat ya kan, keren banget. Nah ini dia ada Febriansyah yang mau bertanya sama dokter. Silakan. Halo dok, nama saya Febriansah. Saya mau nanya, kira-kira minum temulawak itu berapa kali ya untuk menyembuhkan sakit mah atau masuk angin? Terima kasih. Iya, silakan dok. Ini menarik. Ini Tapi menarik tadi lagi menyembuhkan nih, dok ya. Menyembuhkan itu ya. Menyembuhkan. Jadi sebenarnya zat aktifnya kalau di temulawak itu ada dua, ada yang namanya kurkuminoid, Iya. satu lagi santorisol. Santorisol. Iya, santorisol. Bukan risol ya, risoles bukan. Lapar nih kayaknya dokter Haikal ya. Jadi si dalam penelitian sebenarnya si kurkuminoid ini begitu ada sakit mah atau luka di lambung, rupanya ini bisa menyembuhkan. Jadi
Ya, sakit mah itu kan mulai dari luka. Kalau luka dosisnya lebih besar, bisa sampai 1 sampai 2 gram. Tapi kalau hanya karena nyeri lambung akibat bakteri Helicobacter, ini cukup sebenarnya 60 mg kecil. Nah, kalau yang memang kendalanya untuk yang seperti Helicobacter gitu, sakit mahnya karena kuman bakteri, mungkin ada baiknya konsumsinya bisa nih yang seperti begini karena dosisnya kan kecil. Maksudnya yang seperti apa? Ya, seperti yang alami. Yang alami langsung ini. Karena kalau mau dapat efek terapi dari khasiat dari temulawak ya mesti minum lagi tuh yang namanya suplemen yang sudah berbentuk ekstrak kapsul. Karena dosisnya besar untuk yang sudah luka di saluran cernanya. Tapi kalau untuk yang biasa aja bisa mungkin sekitar 2-3 kali dosis terbagi pun tidak apa-apa karena tidak ada patokan bahwa harus konsumsi 1 kali sekian gram. Ini nggak ada patokan. Sekali lagi barier usus kita kerjanya bagus sekali, penyerapannya bagus sekali. Jadi dia ngatur nih kalau yang zat-zat seperti ini tidak serta-merta semua langsung diserap. Begitu. Nah, tapi kalau si Febriansyah tadi, Dok, sakit mahnya terus dia langsung minum ini temulawak seperti ini gimana tuh, Dok? Nah, bisa saja sekali lagi kalau untuk sakit mah ini sebenarnya setiap orang responnya kan beda-beda. Betul, Dok. Ada orang yang misalnya karena contoh aja ya, contoh kecil nih, makan pisang ternyata dia sakit mahnya jadi sembuh. Ada orang yang gara-gara makan pisang justru sakit mahnya jadi kambuh. Jadi kalau orang yang belum pernah coba, jangan langsung dikonsumsi banyak, coba dulu sedikit. Apakah sebenarnya berefek ke rasa nyaman di lambungnya? Kalau malah semakin tidak nyaman, di stop ya, betul sekali. jangan dilanjutkan. Oke, tadi kan untuk pencernaan. Dok, ini banyak nih dok pasien datang ke saya nih yang menanyakan apakah temulawak ini bisa untuk menghilangkan jerawat. Cing, hilang. Nah, ini fakta atau mitos bisa menghilangkan jerawat? Hilang ya enggak. Jadi sebenarnya ini masih dalam penelitian. Jadi kalau masih dalam penelitian mungkin jawabannya mitos ya. Mitos, itu lebih bukan karena diminum sebenarnya. Justru karena ekstrak yang ada di dalam biasanya bentuknya udah oil gitu ya, atau entah dibuat krim tapi memang pasti dengan proses yang steril ya. Rupanya bantu mengurangi inflamasi peradangan. Jadi biasanya jerawat yang masih merah-merah itu. Gitu. Atau tapi berarti rasanya mungkin nggak mungkin ini dijadiin masker gitu ya? Jangan ya, jangan ya dok ya. Atau karena dia ada minyaknya dok, asiri. Ya itu jadi memang dibuat oil ada yang bentuk oil, ada yang bentuk ointment itu, tapi memang saya rasa saya lihat-lihat kayaknya belum ada produknya di Indonesia ini. Jadi mitos nih ya. Mitos. Oke, selanjutnya nih. Tadi ini sebenarnya pertanyaannya Febriansyah juga nih dok. Mitos atau fakta bahwa kita bisa mengkonsumsi temulawak untuk mengobati masuk angin? Dan apakah Mitos itu masuk atau angin? Fakta? Dan apakah itu masuk angin? Apa itu? Itu adalah mitos juga ya masuk angin. Karena itu adalah perasaan yang gak enak di badan ya, kayak demam, menggigil ya, kemudian juga mungkin ada mual juga. Ya, itu jadi sebenarnya istilah masuk angin tidak ada dalam dunia kedokteran ya. Hanya itu sebenarnya kayak semacam kumpulan sindrom-sindrom yang dirasakan, intinya tidak enak. Biasanya identik sekali dengan kembung. Betul. Masuk angin. Nah, kalau untuk masalah kembung sendiri sebenarnya temulawak ini mempunyai efek memperbaiki pasase saluran cerna. Jadi mungkin dari segi itulah membuat nyaman. Lebih enak ya, karena dia melegakan pencernaan ya. Jadi kayak jahe gitu ya. Betul. Jadi efek kalau jahe kan lebih hangat ya, sensasinya lebih hangat. Tapi kalau temulawak karena memang ada efek untuk memperbaiki pasase. Seperti halnya tadi salurannya empedu, jadi dia memperbaiki ya. Oke, dok kalau gitu apa nih dok tips buat masyarakat supaya bisa mendapatkan manfaat dari temulawak ini? Ya, jadi kalau mau mendapatkan manfaat dari temulawak ini sebenarnya zat aktifnya amat sangat bermanfaat sekali buat kesehatan. Sayangnya memang lebih baik kalau kita konsumsinya bentuknya sudah ekstrak. Kenapa? Karena ternyata sudah banyak penelitian, ada dosis terapinya. Tapi untuk sebagai jamu, boleh sesekali dikonsumsi dengan catatan. 1, ibu hamil dan ibu menyusui ini masih dipertanyakan efeknya. Lalu yang kedua tadi yang untuk sudah ada terdeteksi ada batu empedu dan belum bergejala, baiknya tidak mengonsumsi kunyit maupun temulawak. Karena rupanya bisa justru jadi berdampaknya adalah timbul gejala. Seperti itu. Lalu efek-efek lainnya sebenarnya banyak sekali nih. Jadi konsumsi untuk harian, kemudian dikombinasi pastinya dengan tadi kan banyak ya rimpang-rimpang yang lain.
makanan yang lain. Iya. Jadi kita bisa dapat bervariasi manfaat-manfaat yang ada dari aneka rimpang ini karena anti kanker, anti mikroba, antioksidan, antiinflamasi, banyak sekali manfaat dari zat aktif di temulawak ini. Dan ini ternyata lebih powerful daripada ginseng, Dok ya? Ya, mempunyai potensi lebih powerful. Wow, kita mesti bangga sebagai bangsa Indonesia ya. Nah, Thank you terima Dr. kasih Maria banyak. atas Terima kasih. tipsnya. Jelas sekali ya.